7 tips agar arisan jadi sarana penghematan dan investasi ala ibu rumah tangga. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Bu, rasanya pusing sekali ya kalau melihat harga cabai dan beras sekarang makin ugal-ugalan, sementara jatah uang belanja dari suami jalannya masih pakai gigi satu. Fenomena gaya hidup tinggi tapi dompet rendah ini sering bikin kita stres. Apalagi kalau melihat grup WhatsApp arisan yang isinya pamer tas baru atau piring cantik. Padahal seharusnya arisan itu jadi penyelamat di tanggal tua. Menariknya, ada ulasan dari pakar perencana keuangan yang menyebutkan bahwa arisan sebenarnya bisa menjadi bentuk tabungan paksa yang efektif kalau kita tahu strateginya. Jadi, daripada arisan cuma jadi ajang adu gengsi atau sekadar makan-makan cantik yang malah bikin kantong jebol, mendingan kita ubah polanya sekarang juga. Video kali ini akan membongkar rahasia bagaimana menjadikan arisan sebagai sarana penghematan sekaligus investasi yang cerdas ala ibu rumah tangga masa kini. Tips pertama yang paling krusial adalah ibu harus memilih lingkaran arisan dengan jumlah anggota yang masuk akal. Maksimal 10-12 orang saja supaya putarannya cepat. Bayangkan, kalau pesertanya sampai 50 orang, mungkin saat nama ibu keluar, anak bungsu ibu sudah lulus kuliah padahal niat awalnya buat beli seragam sekolah. Logikanya, makin sedikit peserta, makin cepat uang tersebut kembali ke tangan ibu untuk diputar lagi ke hal yang lebih produktif. Jangan sampai ibu terjebak arisan yang durasinya bertahan-tahan karena nilai mata uang itu kan menurun. Jadi lebih baik putaran pendek tapi pasti. Selanjutnya tips kedua, pastikan setoran bulanan itu tidak lebih dari 10% uang belanja bulanan agar dapur tetap bisa mengepul dengan tenang. Jangan sampai demi terlihat hebat di depan ibu-ibu lain, ibu nekat setor 1 juta rupiah, padahal jatah belanja cuma 3 juta. Ujung-ujungnya kita makan nasi garam, sementara teman arisan makan steak. Contoh realnya, kalau uang belanja ibu 5 juta rupiah, setorlah maksimal 500 ribu saja, agar kebutuhan gizi keluarga dan biaya listrik tidak terabaikan. Ingat Bu, arisan itu seharusnya meringankan beban, bukannya malah menambah beban pikiran, sampai kita harus berhutang ke tetangga sebelah. Tips ketiga adalah mintalah posisi urutan terakhir kalau tujuan ibu memang murni untuk berinvestasi atau menabung demi barang tertentu. Mendapatkan uang arisan di akhir putaran itu rasanya seperti menerima bonus tanpa bunga sama sekali. Jauh lebih aman daripada pinjam uang ke bank yang bunganya mencekik leher. Misalnya saja ibu ingin beli logam mulia seberat 5 gram. Nah, uang arisan di urutan terakhir ini bisa langsung dikonversi menjadi emas tanpa ibu merasa terbebani cicilan setiap bulannya. Sebaliknya, kalau ibu mengambil nomor awal, itu namanya ibu sedang berhutang secara halus kepada anggota arisan lainnya dan harus konsisten membayar sampai akhir. Kemudian tips keempat yang sering dilupakan adalah kesepakatan tempat kumpul yang murah meriah. Tidak perlu di kafe mewah yang harga kopinya setara harga beras 5 kg. Cobalah usul ke teman-teman untuk arisan di rumah secara bergantian dengan sistem potluck atau bawa makanan masing-masing dari rumah agar biaya konsumsi tidak membengkak. Coba ibu hitung. Kalau sekali arisan harus bayar makanan 100 ribu rupiah padahal ikut 5 grup arisan. Itu artinya ibu sudah membuang 500 ribu rupiah hanya untuk camilan. Padahal kalau uang itu dikumpulkan, ibu sudah bisa beli panci set baru yang sudah lama diidam-idamkan sejak tahun lalu. Tips kelima, jadikan uang hasil arisan sebagai modal usaha kecil-kecilan di rumah. Bukannya malah dihabiskan untuk beli baju lebaran yang hanya dipakai sekali setahun. Contoh logisnya, saat ibu dapat 1 juta rupiah, gunakan uang itu untuk beli mixer atau oven listrik agar ibu bisa mulai jualan kue kering dari dapur sendiri. Dengan begitu,
arisan benar-benar jadi investasi yang melahirkan sumber uang baru, bukan cuma sekadar memindahkan uang dari saku kanan ke saku kiri. Jadi, setiap kali nama ibu keluar, yang terbayang di kepala adalah peluang bisnis, bukan daftar belanjaan di toko daring yang isinya barang-barang tidak penting. Tips keenam, ibu harus tegas menolak untuk ikut serta dalam terlalu banyak grup arisan, sekaligus hanya karena merasa tidak enak hati kepada teman, tetangga, atau saudara. Keputusan untuk membatasi diri ini bukan berarti tidak menghargai hubungan pertemanan, tetapi justru menjadi langkah bijak agar kondisi keuangan tetap sehat, pengeluaran lebih terkontrol, dan tidak menambah beban pikiran di kemudian hari. Dengan memilih arisan yang benar-benar sesuai kebutuhan dan kemampuan, ibu tetap bisa bersosialisasi dengan nyaman tanpa harus merasa terpaksa atau khawatir setiap kali waktu pembayaran tiba. Penyakit ibu-ibu biasanya adalah susah berkata tidak kalau diajak bergabung grup baru. Padahal kemampuan finansial sudah sangat mepet sekali. Cukup ikut 1 atau 2 arisan yang memang ibu percaya anggotanya dan jelas tujuannya agar pengelolaan uang tidak tumpang tindih. Kalau ibu ikut 10 arisan, setiap hari, ibu cuma bakal pusing memikirkan jadwal setoran dan akhirnya malah gali lubang tutup lubang yang sangat berbahaya bagi kesehatan mental. Terakhir, tips ketujuh, catat setiap pengeluaran dan pemasukan arisan dalam buku khusus atau aplikasi keuangan di ponsel agar ibu tahu kemana larinya setiap rupiah. Transparansi dalam diri sendiri itu penting, supaya kita tidak merasa kaya mendadak saat dapat uang arisan, padahal itu adalah uang tabungan kita sendiri. Jangan sampai begitu uang diterima, ibu langsung merasa seperti dapat durian runtuh dan traktir semua orang. Lalu besoknya menangis, meratapi nasib karena setoran bulan depan belum ada. Kedisiplinan mencatat ini akan membantu ibu melihat apakah arisan ini benar-benar menguntungkan atau malah membuat ibu makin boros. Kesimpulannya, Bu, arisan itu sebenarnya senjata yang hebat kalau dipakai oleh orang yang tepat. Dengan strategi yang akurat, kita harus mulai sadar bahwa kadang kita sendiri yang bikin hidup susah karena ingin terlihat wah di depan orang lain, yang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan kita. Mari kita gunakan arisan sebagai jembatan untuk meraih impian kecil tanpa harus mengorbankan kebahagiaan dapur keluarga kita sendiri. Jadilah ibu rumah tangga yang cerdas, yang tidak cuma jago nawar harga sayur, tapi juga jago mengelola aset untuk masa depan yang lebih mapan. Semoga kita semua makin semangat dan optimis bisa mengelola keuangan rumah tangga jadi lebih rapi dan berkah mulai hari ini. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat, Bu Ibu semua.